Dara adalah seorang pegawai negeri sipil di Kota Malang. Hari itu, ia akan mengikuti kegiatan gerak jalan yang diadakan oleh pemerintah kota. Sejak subuh, ia sudah mempersiapkan segalanya dengan rapi. Dari seragam hingga barang bawaan yang perlu ia bawa, semuanya sudah siap. Jam 6:30 pagi, Dara sudah tiba di lokasi acara. Ia melihat sekeliling, namun belum menemukan Renata dan Upi, teman-temannya. Merasa perlu memastikan, Dara akhirnya mengirim pesan di grup WhatsApp mereka. "Kalian di mana? Aku udah di lokasi," tulisnya. Tak lama kemudian, Renata membalas, "Sebentar lagi sampai." Namun, ternyata yang tiba lebih dulu adalah Upi. Beberapa menit setelahnya, Renata juga sampai di lokasi. Saat acara gerak jalan akan segera dimulai, Upi menyarankan mereka untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. "Ayo kita pemanasan dulu, biar nggak kaku dan supaya nggak cedera," kata Upi sambil tersenyum. Mereka pun melakukan beberapa gerakan peregangan sebelum memulai acara gerak jalan bersama. Baru beberapa menit berjalan, Dara tiba-tiba merasakan nyeri tajam di kakinya. Ternyata ia terkilir dan rasa sakitnya cukup parah hingga ia tak bisa menahan tangis. Upi dan Renata segera mendekatinya dan membantu Dara untuk duduk di pinggir jalan. Setelah melihat kondisinya, mereka memutuskan untuk membawa Dara ke rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan perawatan. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata kondisi kaki Dara cukup parah, sehingga ia harus dirawat untuk pemulihan lebih lanjut. Upi menemani Dara di rumah sakit, berusaha membuatnya merasa lebih baik. Dengan candaan ringan, Upi berkata, "Gak apa-apa Dar, lumayan kan bisa istirahat gratis, untung ada BPJS." Dara yang masih kesakitan langsung memandang Upi dengan kesal. "Aku memang pengen istirahat, Pi, tapi bukan kayak gini juga caranya." Upi tersenyum tipis, menyadari candanya kurang tepat. Sambil memegang tangan Dara untuk menenangkannya, Upi berjanji akan selalu menemani Dara sampai kondisinya membaik. Dara yang terbaring di ranjang rumah sakit menatap Upi dengan ragu. "Yakin mau menemani sampai aku keluar dari rumah sakit?" tanyanya. Upi terdiam sejenak, tampak berpikir. Lalu dengan senyum kecil ia berkata, "Iya, aku temenin, tenang aja." Beberapa saat kemudian, Dara dipindahkan ke ruang rawat inapnya di kamar 613 yang berada di lantai 6. Bersama seorang perawat, mereka berjalan melewati lorong rumah sakit yang cukup sepi. Saat itu, Upi yang ingin mencairkan suasana bertanya pada perawat itu dengan nada bercanda, "Sus, kalau malam-malam di sini serem gak?" Perawat tersebut tersenyum sambil menenangkan, "Enggak Mbak, asalkan jangan lewat dari jam 11 malam kesininya." Mendengar jawaban itu, Upi penasaran dan bertanya lagi, "Memangnya kenapa kalau lewat jam 11 malam?" Dengan suara agak pelan, perawat itu menjelaskan, "Beberapa pengunjung pernah mengaku melihat sosok perawat dengan wajah mengerikan di lorong rumah sakit kalau datang di jam-jam yang segitu." Dara dan Upi saling berpandangan, menahan tawa namun juga penasaran. Serius Sus?" tanya Upi dengan suara berbisik, mencoba memastikannya.
Perawat itu hanya tersenyum. Iya, tapi mungkin hanya cerita saja. Jadi santai saja ya Mbak. Setelah itu mereka tiba di kamar 613. Upi menenangkan Dara yang masih agak tegang karena cerita tadi sambil memastikan kenyamanan temannya di ruangan tersebut. Mereka pun bercanda soal cerita pastor itu, meskipun diam-diam masing-masing merasa penasaran. Malam tiba sekitar jam 8, ponsel Upi berdering. Ternyata itu panggilan dari Renata yang menanyakan kondisi Dara. Upi menjelaskan bahwa Dara baik-baik saja dan meminta Renata untuk tidak khawatir. Renata kemudian bertanya, "Kalian udah pada makan belum?" Upi terdiam sejenak sebelum menjawab, "Belum sih, dari tadi nemenin Dara jadi belum sempat." Mendengar itu, Renata pun menawarkan diri untuk membelikan makan malam untuk mereka. Setelah setuju, Renata pun memutuskan teleponnya untuk memesan makanan. Sekitar 30 menit kemudian, Renata menelepon lagi, memberitahu bahwa makanan sudah sampai dan driver sedang menunggu di lobi rumah sakit. Upi segera bangkit dan pamit pada Dara untuk turun mengambil makanan. Namun, saat tiba di depan lift, Upi melihat tulisan yang tertera, "Rusak, sedang dalam perbaikan." Sambil menghela napas, Upi pun berbalik menuju tangga darurat untuk turun ke lobi. Saat menuruni tangga yang sepi, Upi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Ia menoleh ke belakang, namun lorong tangga itu kosong. Mencoba menenangkan diri, Upi melanjutkan langkahnya. Baru beberapa anak tangga kemudian, terdengar suara anak kecil tertawa pelan, menggema di sepanjang lorong. Upi langsung berhenti. Bulu kuduknya merinding. Dengan langkah yang semakin cepat, ia menuruni sisa tangga sambil berusaha menepis rasa takutnya. Sesampainya dia di lobi, ia menarik nafas yang lega. Berusaha menenangkan dirinya sebelum mengambil makanan dari driver yang sudah menunggu. Setelah mengambil makanan di lobi, Upi merasa ragu untuk kembali ke lantai 6 melalui tangga. Rasa takutnya masih terasa jelas setelah mendengar suara tawa anak kecil yang tadi. Jadi ia memutuskan untuk mendekati penjaga rumah sakit yang sedang berjaga di depan lobi. "Pak, bisa minta tolong nggak?" tanyanya. Mencoba menahan rasa cemasnya. Penjaga rumah sakit itu menatapnya dengan ramah. "Minta tolong apa, Mbak?" Upi menjelaskan, "Saya mau ke lantai 6, Pak, tapi saya agak takut kalau harus naik tangga sendirian." Penjaga itu mengenyitkan dahinya, tertampak bingung. "Kenapa lewat tangga, Mbak? Kan ada lift." Upi mengerutkan keningnya. "Tadi ada tulisan kalau liftnya rusak, Pak." Penjaga rumah sakit itu tersenyum kecil dan berkata, "Liftnya normal kok Mbak, gak rusak." Sambil tersenyum menenangkan, penjaga itu berjalan menuju lift dan menekan tombol ke atas. Dalam beberapa detik, pintu lift terbuka. "Tuh kan Mbak, normal liftnya." Upi sempat bingung, merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja ia alami. Namun ia tidak ingin menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Dengan senyum kikuk, ia berkata, "Oh, mungkin saya salah lihat tadi. Terima kasih ya Pak." Ia pun masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai 6. Saat lift mulai bergerak naik, Upi merasa sedikit lega. Namun, ketika mencapai lantai 3, lampu lift mulai berkedip-kedip dan tiba-tiba semuanya gelap gulita. Merasa panik, Upi langsung berteriak,
Tetapi tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Ia mendapati dirinya sudah berada di lantai 6 dan lampu di dalam lift kembali menyala. Sambil menghela nafas lega namun masih gugup, Upi melangkah keluar dari lift dan mulai berjalan menuju kamar tempat Dara dirawat. Namun, ketika melewati lorong sepi menuju kamar 613, ia melihat seorang anak kecil di ujung lorong. Anak itu tampak tertawa dan berlari ke arahnya dengan wajah yang samar di balik bayang-bayang lorong. Jantung Upi berdegup kencang, langkahnya semakin cepat untuk mencapai kamar Dara. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu lift di belakangnya terbuka kembali. Dengan hati-hati, Upi menoleh ke belakang dan melihat ke dalam lift. Di sana berdiri sosok seorang wanita berambut panjang, berpakaian putih lusuh dan kotor, tersenyum dengan ekspresi yang mengerikan. Senyumnya begitu lebar, matanya kosong menatap ke arah Upi, seolah ingin mendekatinya. Tanpa berpikir panjang, Upi segera berlari menuju kamar Dara, berusaha menahan rasa takutnya yang kini semakin mencekam. Setibanya di kamar, ia menutup pintu dengan cepat dan menarik nafas dalam-dalam. Mencoba menenangkan diri, Dara yang melihatnya langsung bertanya, "Pi, kamu kenapa? Kok mukamu pucat?" Upi hanya menggeleng, masih terguncang. Enggak apa-apa, Dar. Nanti aku ceritakan ya." Setelah mengambil makanan, Upi dan Dara langsung makan dengan lahap, karena memang sudah lapar. Setelah selesai, Dara penasaran dan kembali bertanya, "Tadi kamu kenapa, Pi? Kok mukamu kayak ketakutan gitu?" Upi terdiam sejenak, ragu untuk menceritakan pengalamannya. Akhirnya ia hanya berkata, "Besok aja aku ceritain ya, Dar." Dara mengangguk meski penasaran. Mereka pun memutuskan untuk tidur agar bisa beristirahat dengan tenang. Di tengah malam, Dara terbangun dengan rasa ingin ke toilet. Karena kakinya masih sakit, ia membangunkan Upi untuk membantunya berjalan ke toilet yang ada di dalam kamar itu. Dengan perlahan, Upi membantunya hingga ke depan pintu toilet. "Kamu tunggu di sini aja ya, Pi," kata Dara. Upi mengangguk dan berdiri menunggu di depan pintu. Baru saja Dara masuk dan menutup pintu toilet, ia merasa ada yang menarik-narik bajunya dari belakang. Pikirnya mungkin itu hanya kain bajunya yang tersangkut. Tetapi saat ia menoleh, jantungnya langsung berdegup kencang. Di belakangnya ada seorang anak kecil dengan wajah penuh luka dan darah. Menatapnya dengan mata sayu sambil terus menarik bajunya. Dara berteriak keras, langsung membuka pintu dan keluar dari toilet dengan nafas terengah-engah. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergemetar. Upi yang menunggu di depan pintu langsung panik. "Ada apa, Dar? Kamu kenapa?" Masih ketakutan, Dara berusaha menjelaskan. Di dalam ada anak kecil, wajahnya penuh darah." Upi mencoba menenangkan Dara dan berkata, "Sini, aku cek dulu ya." Dengan langkah hati-hati, Upi masuk ke dalam toilet dan melihat ke sekeliling. Tapi tak ada siapapun di sana. Toilet itu kosong, hanya pantulan dirinya di cermin yang tampak. Upi keluar dan menatap Dara. "Gak ada siapa-siapa, Dar." Dara merasa bingung dan takut. Namun, ia hanya mengangguk pelan, masih gemetar. Upi kemudian membantunya kembali ke ranjang, berusaha menenangkan Dara dengan mengatakan bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi karena lelah. Meski masih ketakutan, Dara mencoba menenangkan dirinya.
berusaha memejamkan mata, meskipun bayangan anak kecil itu terus menghantui pikirannya. Setelah mencoba menenangkan diri, Upi dan Dara kembali mencoba tidur meski perasaan takut masih menyelimuti mereka. Upi duduk di kursi di samping ranjang Dara, berusaha tetap terjaga untuk berjaga-jaga. Namun, tak lama setelah ia terlelap sejenak, Upi merasakan sesuatu menarik-narik bagian bawah celananya. Dengan mata masih setengah mengantuk, ia mengucek-ngucek matanya dan melihat ke bawah. Betapa terkejutnya dia melihat sosok anak kecil yang sama, berwajah penuh luka dan darah, sedang menatapnya sambil memegang ujung celananya. Upi kaget dan langsung melompat naik ke ranjang pasien. Namun saking paniknya, ia tak sengaja menduduki kaki Dara yang masih sakit. Dara pun terbangun dan menjerit kesakitan. Sedangkan Upi ikut berteriak karena terkejut mendengar teriakan Dara. Saat itu juga seorang perawat masuk ke kamar dengan cepat. Mendengar kegaduhan mereka. "Ada apa, Mbak? Kenapa teriak-teriak?" Tanyanya sambil menatap mereka dengan pandangan datar. Dengan nafas terengah-engah, Upi menjelaskan. Tadi ada anak kecil, Mbak. Serem banget. Terus dia narik-narik baju saya. Namun, bukannya panik atau terkejut, perawat itu malah tersenyum tenang. "Oh, cuma begitu saja sudah ketakutan." Dara yang masih merasakan sakit di kakinya langsung merasa kesal. "Wajar, Mbak. Siapa juga yang gak takut ketemu hantu?" Perawat itu tersenyum tipis dan bertanya, "Kalau sekarang masih takut nggak?" Upi dan Dara saling berpandangan, berusaha menenangkan diri. Dara kemudian menjawab dengan pelan, Enggak takut." Perawat itu menatap mereka dengan intens, masih tersenyum, dan bertanya lagi, "Yakin gak akan takut?" Dara penasaran dengan arah pertanyaan perawat itu. Balik bertanya, "Memangnya kenapa?" Perawat itu kemudian mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di belakang mereka. Upi dan Dara menoleh dengan perasaan tidak nyaman dan terkejut melihat sosok anak kecil itu sedang berdiri di sudut ruangan, tersenyum ke arah mereka dengan ekspresi yang mengerikan. Dara dan Upi langsung berteriak ketakutan, dan saat mereka berbalik untuk meminta penjelasan dari perawat itu, teriakan mereka makin kencang. Wajah perawat yang tadi tenang kini berubah mengerikan. Penuh luka berdarah dengan leher yang tampak hampir putus. Perawat itu tersenyum lebar menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Kengerian yang begitu intens membuat Upi dan Dara tak sanggup lagi menahan ketakutan. Tubuh mereka melemas dan seketika mereka berdua pingsan. Tergeletak tak sadarkan diri di kamar itu. Saat subuh tiba, Upi dan Dara terbangun oleh suara perawat yang sedang berkeliling mengecek keadaan pasien. Perawat itu terlihat terkejut saat melihat Upi dan Dara terbaring di lantai. Dan ia segera menghampiri mereka. "Ada apa ini? Kenapa kalian bisa tidur di sini?" tanya perawat dengan nada khawatir. Dara dan Upi langsung menceritakan semua kejadian yang terjadi semalam. Mulai dari suara anak kecil, penampilan sosok anak dengan wajah penuh luka, hingga wajah perawat yang mengerikan. Mereka bercerita dengan cepat, masih terbayang jelas betapa menakutkannya pengalaman yang mereka alami. Mendengar cerita mereka, perawat itu tampak serius dan meminta maaf. "Saya mohon maaf ya, saya tahu ini pasti membuat Dara sebagai pasien tidak bisa tidur dengan nyenyak karena terganggu makhluk halus." Dara mengangguk, perasaan takut masih menghantuinya. "Aku tidak mau bertemu lagi dengan sosok itu, Mbak. Aku ingin pindah rumah sakit."
ungkapnya dengan suara bergetar. Perawat itu mengerti dan berkata, "Baik, kami akan bantu mengurus perpindahan Anda. Kesehatan dan kenyamanan pasien adalah yang utama." Dengan cepat perawat itu mulai menghubungi pihak rumah sakit lain untuk mengatur perpindahan Dara. Upi dan Dara merasa lega, walau rasa takut masih menggelayuti pikiran mereka. Ketika siang tiba, segala proses untuk pindah rumah sakit selesai. Upi membantu Dara mengemas barang-barangnya dengan hati-hati, berusaha mengalihkan perhatian mereka dari kejadian menakutkan semalam. Meskipun pengalaman itu masih membekas, mereka bersyukur bisa segera pergi dari tempat yang membuat mereka merasa tidak aman. Setelah semua beres, mereka berpindah ke rumah sakit baru yang lebih tenang. Berharap semoga pengalaman buruk itu tidak akan terulang lagi. Begitulah secerca misteri kali ini. Apabila kalian penasaran dengan cerita lainnya, ikuti terus perjalanan Bumantara. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor atau kejanggalan lainnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email okirafli09@gmail.com. Nanti saya akan bacakan di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Di balik cahaya selalu ada misteri. Sampai jumpa di secercah misteri berikutnya.